Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumboko Disantosa, NIM 18087330. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 8, 9 dan 10. Langsung saja, bab 8, perencanaan jangka pendek. Metodologi pelatihan siklus mikro mengacu pada pelatihan mingguan. Program yang dalam program tahunan berhasil dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan memuncak untuk tujuan utama kompetisi tahun ini. Siklus mikro mungkin merupakan alat perencanaan yang paling penting dan fungsional pelatih, yang melalui struktur dan isinya menentukan kualitas pelatihan. Tidak semua pelajaran pelatih dari satu siklus mikro memiliki sifat yang sama. Mereka melakukan bergantian sesuai dengan tujuan pelatihan, volume, intensitas, dan metode yang manapun mungkin dominan untuk fase pelatihan tertentu. Dari setiap pelajaran dan akhirnya setiap siklus mikro harus didahului oleh pertemuan singkat antara atlet dan pelatih. Selama pertemuan, pelatih dapat mendiskusikan: 1. Tujuan setiap faktor pelatihan dan kinerja akhir atau standar tes harus dicapai selama siklus mikro. 2. Metode dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Rincian program setiap waktu, setiap pelajaran pelatihan, volume dan intensitas pelatih, kesulitan pelajaran tertentu dan prioritas akhirnya dan khususnya komentar untuk atlet individu. 4. Informasi lain-lain. Haruskah siklus mikro diakhiri dengan kompetisi? Pelatih harus memberikan semua atlet rincian tentang itu dan memotivasinya mereka untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan untuk kompetisi. Pertimbangan struktur mengenai siklus makro merupakan struktur siklus makro harus didasarkan pada tujuan spesifik dan jawaban kompetisi. Namun prinsip metodis peningkatan progresif beban dalam pelatihan harus dianggap sebagai pedoman konstan untuk setiap pelatih. Selanjutnya bab 9, rencana tahunan. Rencana tahunan adalah alat yang digunakan oleh pelatih untuk mengarahkan dan membimbing pelatihan atlet. Lebih dari setahun ini didasarkan pada konsep priorisasi, pembagian tahunan, rencana ke dalam fase pelatihan, dan prinsip-prinsip pelatihan. Sebuah program pelatih diperlukan dan direncanakan terlebih dari 1 tahun untuk memaksimalkan peningkatan di Indonesia. Sebagai prinsip umum, ini berarti bahwa seorang atlet harus berlatih terus-menerus selama kurang lebih 11 bulan. Sementara yang terakhir dia harus melakukan pengurangan jumlah pekerjaan. Untuk mencapai kinerja seperti itu, seluruh program pelatihan memiliki secara periodik dan terencana dengan baik sehingga mengembangkan keterampilan biomotor, kemampuan dari sifat-sifat psikologis, mengikuti secara logis atau berurutan, baik atau pelatihan terencana dan tujuan yang tidak sering dicapai oleh seorang pelatih. Untuk para atlet dengan latar belakang yang kaya dan banyak pengalaman, mereka harus bergabung dengan pelatih dalam mendapatkan tujuan dan garis besar rencana untuk tahunan berikutnya. Lewat sini para atlet dapat memiliki suara dan desain program mereka, sementara pelatih dapat menggunakan umpan balik mereka secara positif. Periodisasi adalah proses membagi rencana tahunan menjadi fase-fase kecil pelatih untuk memungkinkan program diatur ke dalam segmen yang lebih mudah dikelola dan untuk memastikan puncak yang tepat untuk kompetisi utama tahunan ini.
Partisipasi seperti itu meningkatkan organisasi pelatih yang benar dan memungkinkan pelatih untuk menjalankan programnya secara sistematis. Padahal tidak semua pelatih akrab dengan semua detail periodisasi. Konsepnya tidak terlalu baru, itu telah ada dalam bentuk yang sangat tidak dimurnikan untuk lamanya waktu yang telah diketahui. Rencana tahunan dari transisi, kompetisi, persiapan, pelatihan, subfase persiapan umum, spesifik persiapan. Kondisi iklim dan musim juga memainkan peran menentukan dalam kebutuhan periodisasi proses latihan. Seringkali durasi fase pelatihan tergantung ketat pada kondisi iklim. Olahraga musiman seperti ski, dayung, dan sepak bola sangat dibatasi oleh iklim suatu negara. Bagi banyak olahraga musim dingin adalah selalu fase persiapan, sedangkan fase kompetitif adalah di musim panas, mendayung, dan musim semi dan gugur sepak bola. Periodisasi kemampuan biomotor. Bermanfaat. Konsep periodisasi tidak terbatas hanya pada struktur dari rencana pelatihan atau jenis pelatihan yang akan digunakan dalam fase pelatihan yang diberikan. Sebaliknya, konsep ini juga harus memiliki aplikasi besar dalam metodologi, mengembangkan kemampuan biomotor dominan dari olahraga yang dipilih sementara dalam beberapa olahraga sebagai besar individu. Periodisasi pelatihan kekuatan. Tujuan, konten, dan metode program pelatihan kekuatan berubah sepanjang fase pelatihan. Dari rencana tahunan, perubahan tersebut terjadi untuk mencerminkan jenis kekuatan yang dibutuhkan suatu olahraga atau individu agar optimal. Fase kekuatan maksimum. Sebagian besar olahraga membutuhkan kekuatan, daya tahan otot, atau keduanya. Masing-masing dari kedua jenis kekuatan ini berpengaruhi oleh tingkat kekuatan maksimum. Tanpa tingkat kekuatan maksimum yang tinggi, kekuatan tidak dapat mencapai standar tinggi. Karena itu, karena daya adalah produksi dari kecepatan dan kekuatan maksimum, agak logis untuk pertama-tama mengembangkan kekuatan maksimum dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan. Selama fase ini bertujuan untuk mengembangkan kekuatan maksimum. Fase konversi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik olahraga. Kekuatan maksimum harus diubah menjadi kekuatan atau otot daya tahan, dan keduanya dengan menerapkan metode pelatihan yang memadai untuk jenis kekuatan. Fase pemeliharaan. Seperti istilah menyarankan, tujuan utama kekuatan pelatihan untuk fase ini adalah mempertahankan standar yang dicapai selama fase sebelumnya. Fase penghentian. Sebelum 5-7 hari hingga kompetisi utama tahun program latihan kekuatan berakhir, sehingga semua energi disimpan untuk persiapan kinerja yang baik. Fase regenerasi. Melengkapi rencana tahunan dan bertepatan dengan fase transisi dari sekarang ke rencana tahunan berikutnya. Sedangkan tujuan dari fase transisi adalah melalui istirahat aktif untuk menghilangkan kelelahan dan mengisi mantan energi yang terkuras. Tujuan regenerasi lebih kompleks untuk atlet yang terluka. Fase reaksi ini juga berat, berarti merehabilitasi dan memulihkan otot-otot tendon. Selanjutnya bab 10, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah salah satunya karakteristik dan latihan terorganisir dari terencana dengan baik. Program pelatihan selama periode yang panjang sangat meningkatkan efisien persiapan untuk kompetisi berat di masa depan. Selain itu, mendorong pemanfaatan yang rasional sarana dan metode pelatihan dan memfasilitasi penilaian yang konkret dan spesifik kemajuan atlet jangka panjang. Perencanaan harus tergantung pada akumulasi pengetahuan dari kedua ilmiah empiris, informasi, menyadari, dan menggunakan kemajuan dalam ilmu pelatihan. Dalam olahraga,
serta pengalamannya yang dapat oleh pelatih top dan spesialisasi. Pelatih di lapangan akan membantu dan menyempurnakan seseorang latihan. Kerja tinggi ilmiah dan pelatihan metode perencanaan jangka panjang. Untuk mengikuti program pelatihan jangka panjang yang harus tepat, tidak diukur lagi dengan memiliki yang lebih tinggi. Probabilitas mencapai kinerja puncak kepada yang terlibat dalam program alami. Presentasi dari potensi. Mulai spesialisasi, fase pelatihan performa tinggi, tempat teknis, taktik, dan fisiologi yang diperlukan untuk pelatihan khusus harus dikembangkan. Di antaranya sampai harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. 1. Melalui penggunaan berbagai macam latihan. 2. Melalui kinerja latihan khusus untuk olahraga. 3. Akuisisi keterampilan. 4. Akuisisi teknik olahraga. 5. Paparan atlet. 6. Pengembangan tekad atlet. Baiklah, yaitu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.